Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, saya Riza Gibran Sudrajat dengan NIM 151149010 sebagai perwakilan dari kelompok manajerial akan membuka presentasi dari kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Asna Nur Farihah, lalu ada Danti Purwandari, Siti Solehah, Siti Nurosito, Intan Zahirah Fitria, Mufidah, Tazkiyah Nada Nabila, dan saya sendiri, Reza Gibran Sudrajat. Yang pertama, saya akan membahas definisi dari manajerial. Sebenarnya apa sih manajerial itu? Manajerial adalah perpaduan seni dan ilmu, sebuah ilmu yang mengatur segala sesuatunya dengan benar dan teratur. Manajer sendiri, sedangkan manajer dapat diartikan sebagai seseorang pegawai di suatu perusahaan yang bertugas dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan dari pegawai di perusahaan. Kegiatan manajer tersebut dimaksudkan agar para karyawan dapat bekerja dengan baik, sehingga perusahaan dapat mencapai target yang ditetapkannya. Selanjutnya ada definisi manajerial menurut ahli yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Intan. Kepada Intan dipersilahkan. Baik, terima kasih Reza. Definisi manajerial menurut ahli yang pertama adalah dari Kimball dan Kimball tahun 1951. Manajerial adalah seseorang yang terdiri dari keseluruhan fungsi serta tugas yang meliputi sebuah sistem penyusunan perusahaan, pembiayaan, penyediaan seluruh peralatan di sebuah perusahaan atau organisasi. Yang kedua, menurut James A.F. Stoner, yaitu seseorang yang melakukan perencanaan, proses pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan usaha-usaha dari para anggota organisasi guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya ada karakteristik manajer yang akan dijelaskan oleh Asna. Kepada Asna dipersilahkan. Oke, yang selanjutnya itu karakteristik seorang manajer. Ada beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Yang pertama, menantang proses. Kepemimpinan yang baik akan melibatkan sebuah tantangan dan juga proses. Kemudian yang kedua, mengilhamkan wawasan bersama, membayangkan kesempatan menarik yang tersedia. Kemudian yang ketiga, memungkinkan orang lain bisa bertindak. Manajer menarik dukungan dan bantuan semua orang yang harus membuat kegiatan tetap terus berjalan. Kemudian yang keempat, menjadi penunjuk jalan. Pemimpin berjalan terlebih dahulu dan pada umumnya mereka memberikan contoh. Kemudian yang kelima, mendorong hati. Seorang manajer harus mampu memberi dukungan, mendorong hati peserta agar mereka bisa tetap terus berjalan. Selanjutnya, yang selanjutnya yaitu tugas manajer. Beberapa tugas manajer yang umum, diantaranya yang pertama sebagai mediator dan penghubung komunikasi. Marcus Buckingham dan Kurt Kaufman dalam buku mereka First Break All the Rules menyebut tugas utama manajer adalah menjadi mediator antara kepentingan perusahaan dan karyawan. Kemudian yang kedua, mengambil keputusan. Manajer adalah penanggung jawab sebuah divisi sekaligus pengambil. Keputusan utama manajer juga pengambil keputusan tentang nasib karyawan di dalam divisinya, sejak perekrutan hingga penempatan. Kemudian yang ketiga, membangun tim yang produktif. Menurut Gallup Konsultan, manajer atau atasan langsung yang buruk menjadi faktor penyebab utama seorang meninggalkan pekerjaannya. Ini artinya, manajer adalah orang pertama yang paling penting di dalam perusahaan bagi setiap karyawannya. Mereka yang mempengaruhi keputusan karyawan untuk tetap bertahan atau berhenti. Yang terakhir, memecahkan masalah. Manajer juga menjadi pemecah masalah yang terjadi di dalam divisi yang ia pimpin, dari masalah yang menyangkut proses kerja hingga konflik antar anggota tim.
Baik. Di sini ada bidang-bidang manajemen. Kepada rekan saya dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bidang manajemen. Nah, dilihat dari latar belakang bidang yang dikelola, manajemen terbagi menjadi 5 bidang. Yang pertama, ada manajemen produksi. Nah, manajemen produksi ini merupakan kegiatan pengalokasian faktor-faktor produksi. Nah, kegiatan dari manajemen ini seperti perencanaan sistem produksi, pengendalian, dan pengawasan produksi. Yang kedua, ada manajemen pemasaran. Nah, manajemen pemasaran ini merupakan suatu kegiatan untuk membangun sebuah strategi pemasaran agar tepat pada sasaran. Nah, manajemen ini seperti melakukan riset pasar, perencanaan dan analisis pemasaran, serta promosi dan penjualan produk. Yang ketiga, ada manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan ini merupakan suatu kegiatan pengelolaan semua keuangan yang menggunakan suatu kegiatan dari manajemen keuangan ini mengalokasikan dana, mengendalikan penggunaan pemanfaatan keuangan. Yang keempat, lihat atau bisa disebut manajemen sumber daya. Kegiatan manajemen ini seperti rekrutmen sumber daya, pelatihan pemberian serta pemberian kompensasi. Yang kelima atau yang terakhir ada manajemen perkantoran atau bisa disebut juga manajemen administrasi. Nah, manajemen administrasi ini adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas administrasi perkantoran. Nah, kegiatan dari manajemen ini seperti mengumpulkan, mencatat, menganalisis, melaporkan keuangan perusahaan sebagai bahan pengambilan keputusan, serta menyimpan dokumen-dokumen penting. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, baik. Selanjutnya ada fungsi manajemen. Materi ini akan dijelaskan oleh Siti Nurosito. Kepada Siti Nurosito dipersilahkan. Silakan. Baik, selanjutnya yaitu fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan menjadi tahap pertama bagi manajer dalam menyusun langkah pengembangan manajemen organisasi yang dikelolanya. Nah, fungsi perencanaan ini untuk menyusun perencanaan yang baik. Seseorang manajer akan memperhitungkan berbagai pertimbangan yang berkaitan dengan pengembangan organisasi yang dikelolanya seperti berikut ini. Yang pertama yaitu menganalisis dan melakukan prediksi untuk masa yang akan datang. Yang kedua yaitu menetapkan sasaran jangka panjang dengan menentukan sasaran yang ingin dicapai dan menetapkan hasil yang menjadi target dan tujuan akhir. Yang ketiga yaitu menentukan berbagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan metode kerja yang akan diterapkan. Kemudian yang keempat yaitu menyusun jadwal atau program yang harus dilakukan dalam rangka pengembangan organisasi. Dan yang kelima yaitu melakukan evaluasi anggaran keuangan dengan menetapkan sumber-sumber keuangan dan mengalokasikan pos-pos pengeluaran yang akan digunakan dalam kegiatan pelaksanaan rencana. Next ya. Fungsi yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan proses yang ditempuh untuk menyusun atau membentuk suatu organisasi. Pengorganisasian menciptakan suatu struktur dengan bagian-bagian yang terintegrasi di dalamnya sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan, hubungan antar satu bagian dengan bagian lainnya saling mempengaruhi dan berkesinambungan. Next ya. Nah, dalam fungsi pengorganisasian ini terdapat struktur organisasi.
Struktur organisasi yang pertama yaitu organisasi garis. Bentuk organisasi ini diciptakan oleh Henry Fayol dan biasanya diterapkan pada organisasi yang masih relatif kecil dengan struktur organisasi yang sangat sederhana. Karena jumlah pegawai sedikit dan antar pimpinan dan bawahan saling mengenal. Struktur organisasi ini juga hanya mengenal satu komando, yaitu dari pimpinan ke bawahan, sedangkan tanggung jawab dilaporkan oleh bawahan kepada atasan. Next, ya. Kemudian struktur organisasi yang kedua yaitu organisasi garis dan staf. Struktur organisasi garis dan staf diciptakan oleh Harrington Emerson. Sebuah organisasi yang menerapkan bentuk organisasi garis dan staf biasanya lingkup pekerjaannya lebih kompleks dengan wilayah kerja yang luas dan jumlah karyawan yang banyak. Next, ya. Struktur organisasi yang ketiga yaitu organisasi fungsional. Bentuk organisasi fungsional diciptakan oleh Taylor. Struktur organisasi fungsional ini dibagi berdasarkan fungsi pekerjaan. Dalam penerapannya, pimpinan memiliki wewenang untuk memberikan perintah kepada setiap bawahan selama masih ada hubungan fungsi yang dipimpinnya. Fungsi manajemen yang ketiga yaitu menggerakkan. Nah, yang dimaksud menggerakkan di sini yaitu memotivasi para anggota organisasi dengan kesadaran sendiri untuk bersemangat dalam bekerja dan menggapai tujuan organisasi. Next, ya. Fungsi manajemen yang terakhir yaitu pengawasan. Fungsi pengawasan dilakukan oleh manajer dengan melakukan penilaian dan mengendalikan jalannya kegiatan organisasi. Fungsi pengawasan bertujuan meluruskan kembali kesalahan penyimpangan yang terjadi agar sesuai dengan rencana dan tujuan organisasi. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Reja sebagai moderator. Hambatannya gimana? Kalau mau diganti kamu juga nggak apa-apa. Kenapa, Ja? Hambatan-hambatan. Kan tadi udah yang setelah tazkiyah itu kan udah Oh hambatan. iya, oke. Ya udah. Berarti udah semua ya, teman-teman. Iya, udah semua. Oke. Yang ini gimana? Halo. Sudah, Za, sudah. Oke, berarti tutup ya. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Selanjutnya yaitu hambatan-hambatan. Hambatan dalam penerapan fungsi manajemen dibagi menjadi dua, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal. Yang pertama yaitu kurangnya komunikasi antar satu bagian dengan bagian lain yang terintegrasi dalam organisasi. Sehingga tidak terciptanya kesepahaman visi dan misi perusahaan atau organisasi. Hambatan yang kedua yaitu para pegawai atau bawahan belum siap benar untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang telah disusun oleh manajer. Hambatan yang ketiga yaitu adanya ketidakpastian dalam pelaksanaan fungsi manajemen. Kemudian ada hambatan eksternal. Hambatan eksternal yang pertama yaitu pengaruh persepsi atau image negatif dari masyarakat luar yang berkaitan dengan keberadaan organisasi. Kemudian hambatan eksternal yang kedua yaitu berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan fungsi manajemen yang diterapkan dalam organisasi. Hambatan eksternal yang ketiga yaitu faktor iklim dan cuaca yang tidak menentu. Pada materi keterampilan ini akan dijelaskan oleh Siti Soleha. Kepada Siti Soleha dipersilahkan. Baik, terima kasih ya atas waktunya. Selanjutnya kita masuk ke keterampilan manajer. Nah, jadi manajer itu memerlukan
keterampilan nih untuk melakukan pekerjaannya. Nah, apa aja? Ada 3. Yang pertama yaitu keterampilan komunikasi. Nah, keterampilan komunikasi ini adalah kunci kesuksesan dalam mencapai tujuan bersama gitu. Kemudian dengan berkomunikasi, maka dalam pekerjaan itu akan berjalan lebih lancar gitu. Jika komunikasi berjalan dengan baik atau dengan persuasi, maka akan karyawan akan lebih menghargai lebih menghargai keadaan di kantor. Kemudian juga akan tercipta suasana yang lebih nyaman dan terbuka. Kemudian, kalau komunikasi itu nanti akan tertutup, nah ini akan sangat merugikan bagi perusahaan, gitu, bagi organisasi. Kenapa? Karena dengan komunikasi yang tertutup, itu berarti eh, membuat suasana menjadi kurang nyaman, terus timbulnya kecurigaan, kemudian juga muncul gap-gap pada bagian-bagian tertentu, gitu. Ya, kemudian ada yang kedua itu keterampilan teknis atau biasa disebut dengan technical skill. Nah, jadi keterampilan teknis di sini itu difokuskan pada tingkatan manajemen yang paling bawah itu. Jadi misalkan nih kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, misalkan seperti kemampuan dalam memperbaiki mesin, kemampuan dalam memelihara peralatan kantor, kemudian juga kemampuan lainnya yang berkaitan dengan teknis. Kemudian yang ketiga itu ada keterampilan konseptual atau conceptual skill. Nah, jadi penguasaan keterampilan ini itu sangat diperlukan bagi manajer tingkat atas tuh. Karena keterampilan ini tuh berkaitan dengan membuat rencana dalam kerja. Jadi bentuknya itu membuat konsep dan gagasan untuk mengembangkan organisasi. Kemudian keterampilan ini biasanya nih konsep dan gagasannya itu dijabarkan menjadi suatu kegiatan perencanaan atau yang kemudian disebut sebagai proses perencanaan. Mungkin itu aja untuk keterampilan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ada tingkatan manajemen. Pada materi tingkatan manajemen ini akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Tazkia Nabila. Kepada Tazkia dan Nadia Nabila, dipersilakan waktunya. Baik, terima kasih Reza. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa on cam karena ada kendala jaringan. Baik, selanjutnya pada tingkatan manajemen. Menurut Nichols, McHugh, and McHugh, tingkatan manajemen dalam suatu organisasi ataupun perusahaan meliputi 3 jenjang manajemen, yaitu manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen pertama. Next, Eja. Nah, yang pertama yaitu manajemen puncak atau top level management. Manajemen puncak adalah tingkatan tertinggi dari manajemen dalam organisasi ataupun perusahaan yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan organisasi ataupun perusahaan. Nah, biasanya dalam top level management ini terdiri dari direktur utama, presiden direktur, ataupun wakil direktur. Untuk manajemen tingkat ini, keahlian yang diperlukan yaitu keahlian dalam hal konseptual, komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen global, dan manajemen waktu. Next. Yang kedua yaitu manajemen supervisi atau lini tingkat pertama, atau supervisi or first line management. Manajemen lini pertama merupakan tingkatan yang paling bawah dalam satu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional. Biasanya terdiri dari para supervisi, ketua kelompok, dan lain sebagainya. Di antara keahlian yang terutama perlu dimiliki oleh manajemen lini pertama ini yaitu keahlian komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen waktu, dan manajemen teknikal seperti pengoperasian mesin-mesin dan lain sebagainya. Next. Baik, yang kedua yaitu manajemen tingkat menengah atau middle management. Manajemen menengah bertugas untuk mengembangkan rencana sesuai dengan tujuan dan tingkatan yang lebih tinggi serta melaporkan kepada pihak tingkat atas atau top leader. Nah, biasanya middle management ini terdiri dari para manajer, kepala divisi ataupun departemen atau kepala cabang. Untuk manajemen tingkat menengah ini, keahlian yang diperlukan yaitu
keahlian konseptual, komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen waktu, serta teknikal. Yang ketiga yaitu ditambahkan manajemen non-supervisi atau non-supervisory management yang biasanya terdiri dari para tenaga kerja tingkat bawah, pada umumnya seperti buruh, pekerja bangunan, dan lain-lain. Keahlian yang terutama perlu dimiliki dalam level ini adalah keahlian teknikal, komunikasi, dan manajemen waktu yang perlu dimiliki. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Untuk alat-alat manajerial adalah yang pertama orang. Manusia adalah tanggung utama ujung fungsi manajerial. Selain menjadi sumber daya manusia, SDM termasuk dalam sumber otak atau brain, maka yang harus diperhatikan poin pertama adalah sesuai kebutuhan. Kedua, persyaratan seperti kemampuan, pendidikan, dan pengalaman. Poin ketiga, komposisi, unsur pimpinan, unsur pelaksanaan, dan unsur teknis. Lalu yang kedua adalah money atau uang. Setiap program akan terlaksana tanpa adanya uang. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah yang beredar dalam perusahaan. Hal ini berarti alat yang akan dibeli harus dipakai. Oke. Baik, saya lanjutkan. Material dan manusia itu tidak dapat dipisahkan. Tanpa material, tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. Dalam hal ini adalah produk yang dihasilkan. Lalu metode suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan manajerial. Perlu diingat, jika metode yang dipakai itu baik, tetapi manusia tidak memiliki pengalaman dalam menggunakannya, maka hasilnya tidak memuaskan. Dengan itu, tetap manusia memiliki peran penting. Lalu yang terakhir adalah market atau pasar. Penguasaan pasar sangat mempengaruhi kelangsungan perusahaan karena makin besar penguasaan pasar, semakin terjamin kelangsungan perusahaan. Penguasaan pasar dilakukan dengan mempelajari perilaku, selera, dan daya beli konsumen. Sekian dari saya. Terima kasih. Silakan saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Ini berarti udah semua ya? Apa ada yang ngerasa pengen diulang atau gimana? Aku aja yang fungsi manajemen. Oke. Baik, berhubung kita sudah berada di akhir dari presentasi, maka saya akan menutup presentasi ini. Terima kasih kepada semuanya. Sekian dari saya, Reza Gibran Sudrajat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.